ICF Talk. Hai Achievers dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast kita. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya Pendeta Redi Stefanus telah ditemani oleh Pendeta Venia. Halo guys, nah hari ini karena narasumber kita nggak ada sama-sama dengan kita di tempat ini, makanya di podcast kita kali ini yaitu Generation Unlock, kita akan sama-sama mengadakan rekaman podcast kita melalui Zoom. Halo Ko Johan. Hai Halo, Ko selamat Johan. pagi Pendeta Redi dan Pendeta Venia. Senang sekali ketemu lagi. Selamat datang di podcast kita. Wah, dari Ya, jauh-jauh nih, karena Ko Johan ini tidak bersama dengan kita saat ini ya. Jadi mungkin untuk lebih juga nanti rekan-rekan kita, teman-teman kita bisa mengenal Ko Johan, boleh mungkin memberikan perkenalan singkat dari Ko Johan. ya, terima kasih. Shalom IC First, dimanapun berada, sekarang dimanapun berada gitu ya, karena sudah ada beberapa tempat. Iya, Saya bersama-sama dengan ICF 2016 sampai 2020 waktu studi di Manila. Sangat bersyukur sekali punya pengalaman itu, bisa berjemaat di sana, juga terlibat dalam pelayanan. Saya Johan Andreas Santoso, saat ini ada di Jogja, Indonesia, gitu ya, melayani bersama-sama dengan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, di pelayanan bersama dengan anak-anak sekolah, mahasiswa, juga teman-teman yang sudah lulus dari kampus gitu ya untuk Hmm, bermisi bersama-sama di marketplace. Kalau kita ngomongin soal generasi ya Ko, kan Koko ini biasa melayani anak-anak muda ya Ko. Dan kalau kita lihat ke waktu-waktu belakangan ini sangat sering orang-orang bicara soal generasi, apalagi yang sering disorot ini generasi Z nih kok. Generasi Z, baby boomer, milenial, betul. sama selanjutnya nih generasi alpha. Nah, kira-kira selain generasi-generasi yang tadi aku sebutin ini ada nggak sih kok generasi-generasi lain? Atau mungkin boleh nggak Ko Johan kasih spesifikasi generasi ini di tahun ini, generasi ini di tahun ini, karena kan banyak orang yang kadang ngaku-ngaku generasi Z, banyak orang Hmm. yang ngaku-ngaku aku masih generasi Alpha kok. Nah, boleh nggak kok tolong jelasin nih Saya sama juga kita kayaknya generasi semua? Alpha kali ya. Nggak gitu, terlalu jauh kayaknya itu. Oke, oke. Baik, baik. Iya, saya lihat itu apa namanya sumbernya banyak banget ya. Kita kalau Hmm, Mm-mm, buka internet apa klik aja peta generasi misalnya begitu ya, hmm, kita udah mm-mm. langsung dapat banyak sekali infografik soal itu gitu ya. hmm, Yang biasanya mulai mungkin karena sudah generasi sebelumnya udah nggak ada lagi nampaknya gitu ya, maka ada dimulai dari silent generation lah biasanya gitu Mm, ya. hmm, Yang mm-mm. orang-orang yang lahir sebelum tahun 46, jadi usia udah 80 tahun ke atas sekarang ini. Gitu ya. hmm, Itu lalu di setelah silent generation ini ada baby boomers disebutnya, generasi baby Mm, boomers. Itu terjadi ledakan apa namanya kelahiran yang luar biasa pada masa itu sehingga disebut hmm, masa baby boomers gitu ya, atau generasi hmm, baby boomers. Mereka ada di tahun 46 sampai 64 kurang lebih tahun kelahirannya di mm, rentang-rentang itu. Jadi mm-mm, usianya sekarang mm-mm. sekitar berapa ya kalau 46 64 ya 80-an ya 80 something ya, betul. ya, iya, Mm-mm. 80 something yang paling paling late ya, Paling paling tua tuanya ya. ya. Mm-mm. Ya. Lalu ada Gen X, ya generasi X gitu ya, tahun 65 sampai tahun 79. Gitu. Ini Mm. hmm, lalu setelah itu, nah ini Gen X masih banyak kita temukan ya. Kalau 65 sampai 79 berarti sekarang usia 2020 ada 50-an, 50, ya. Ada ya, ya, 60-an, 50. betul. 60-an yang paling paling senior gitu ya. Lalu setelah itu ada generasi millennials nih atau sering disebut juga sebagai generasi Y gitu, Gen Y gitu ya. Mm. Hmm. Yang lahir di tahun 1980 sampai 1994. Nah, saya masuk di sini nih, masuk di rentang Gen Y ini, di Gen Y millennials ya. gitu ya. Oh gitu ya. Iya, saya lahir tahun 82. Gitu. Oh, oke. Gen Oke, Y. Mm. lalu setelah Gen Y atau millennials gitu ya, ada yang tadi Pendeta Venia, boleh saya nggak panggilnya Civenia gitu ya, Boleh, supaya boleh, boleh, lebih boleh. akrab ya, sama Hmm, Koredi gitu ya. Silakan, silakan. Panggilnya gitu biasanya soalnya. Mm. Jadi habis itu ada generasi yang lebih muda yang sekarang sering banget jadi sorotan ya, Gen Z gitu kan, Mm. Generation hmm, Z yang lahir kira-kira tahun 95 sampai 2009. hmm, Usianya ya 16 sampai 30-an kalau gitu ya, kira-kira Mm-mm, rentang ya. usia mm-mm. hari ini. Betul, betul. Dan kemudian sudah hadir nih bahkan
Gen Alpha dan Gen Beta gitu ya, generasi Hmm. Alpha dan generasi Beta. Generasi Alpha itu biasanya disebut lahir tahun 2010 sampai 2024 gitu ya. Nah, saya di Mm-mm. rumah punya Mm-mm. punya dua Gen Alpha ini gitu ya di rumah. 2010, 2010 dan 2024 mereka. Gen Betanya sudah datang gitu ya, lahir tahun 2025 sampai tahun 2039 gitu. Tapi perlu jadi catatan sama-sama sih, Freddy dan Civenia, bahwa Mm-mm. apa namanya, peta generasi ini nggak serta merta kemudian memasukkan kita, apa istilahnya ya, literal begitu bahwa kita masuk Hmm. di dalam patokan generasi-generasi ini. Karena Ya. ini kan sesuatu yang diadopsi dari apa namanya, sosiologi di Barat sebetulnya ya, yang mungkin punya gap cukup besar kalau dibandingkan dengan misalnya di Indonesia begitu ya, Hmm. atau bahkan di Filipina misalnya, kebudayaannya, teknologinya, pendidikan, ekonomi dan lain-lain, sehingga pasti ada variasi di situ. Tapi Mm-mm. kita bisa cukup pede sekarang ini untuk mengatakan perbedaannya mungkin tidak lagi terlalu jauh, karena dunia sudah menjadi semakin terhubung Hmm. real time lewat internet dan lain-lain gitu ya, sehingga budaya, pola pikir, informasi dan lain-lain itu juga kemudian menjadi semakin lebih dekat lah, gapnya nggak Hmm. terlalu besar lagi gitu. Sehingga karakteristik generasi itu juga kemudian bisa dilihat cukup apa ya, seragam gitu mungkin, atau Hmm. cukup mirip di berbagai belahan dunia. Hmm. Meskipun gapnya nggak terlalu jauh ini kok, karena kan ini Mm-mm. rentan waktunya agak beda-beda ya, dan hidup di Mm-mm, dalam mm-mm. masa perkembangan zaman juga yang sangat berbeda. Kira-kira Ya. ada nggak sih kok karakteristik yang khas dari setiap generasi ini? Oh iya, iya. Kalau antar generasinya tentu ada hal-hal yang sangat Hmm. khas ya, gitu. Generasi-generasi yang lebih senior, misalnya kalau tadi kita lihat, misalnya ada baby boomers, eh, eh, mereka tentu punya karakteristik yang berbeda sekali dibandingkan dengan generasi saya di millennials, atau bahkan Hmm. dengan Gen Z hari ini, Gen Z begitu ya, sangat berbeda. Faktor ekonominya berbeda, faktor Hmm. apa namanya, politik dan suasana sekitarnya juga berbeda sekali. Kalau kita lihat baby boomers itu kan di masa-masa pasca perang dunia tuh gitu ya. Jadi tentu ada sesuatu yang berbeda sekali. Mungkin waktu itu mereka sedang memulai kembali kehidupan, dalam tanda kutip ya, memulai kembali kehidupan. Lalu mungkin sedang dalam upaya memperbaiki banyak hal di dalam perekonomian, di dalam sosial masyarakat, menemukan kembali seperti apa sih relasi, kesetaraan dan lain-lain. Tentu saja ini sesuatu yang berbeda, membawa karakteristik yang berbeda. Gen X dan baby boomers seringkali dibilang orang-orang yang kekuatannya itu di pekerjaan, apa namanya, bekerja keras gitu ya. Mereka punya karakteristik itu. Hmm. Untuk sukses mereka harus bekerja keras karena memang tidak punya banyak pilihan pada masa itu. Pendidikan juga pada waktu itu belum belum semaju sekarang begitu ya, Hmm. sangat terbatas. Opsi-opsi yang mereka punya juga tidak banyak begitu istilahnya. Jadi apa yang ada pada mereka pada waktu itu, lapangan pekerjaan misalnya, peran-peran yang ada pada mereka yang bisa mereka masuki, biasanya mereka nggak akan cukup, apa namanya, nggak akan cukup mudah berganti, karena itu Hmm. kesempatan yang Mm-mm. luar biasa, karena itu sesuatu yang tidak banyak dimiliki begitu ya, sehingga mereka akan bertekun di situ, belajar terus di situ, berjuang di situ, tumbuh di situ, apapun situasinya. Jadi kalau lihat generasi yang lebih senior, kita akan temukan mereka mungkin lebih menetap gitu ya, misalnya dalam satu tempat pekerjaan tertentu, peran tertentu, mereka lebih menetap gitu, lebih lebih panjang gitu ya karirnya dan lain-lain. Tapi kita ketemu dengan misalnya masuk ke era yang berikutnya, eh, di Gen Z, apa Gen X misalnya gitu ya, ini situasinya udah berubah lagi kan gitu ya, teknologi udah Mm-mm. mulai masuk, ekonomi udah mulai lebih baik gitu ya, mereka sudah mulai, pendidikan juga lebih baik. Nah, Gen X ini kalau saya nggak keliru gitu ya, ini masa-masa generasi yang cukup awal gitu, yang mulai melihat bahwa pendidikan itu sangat signifikan gitu ya, Mm. kaitannya dengan karir, kaitannya dengan dunia kerja misalnya gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, maka perlu fit gitu ya, perlu perlu kapasitas yang fit, dan pendidikan itu menjadi modalnya gitu. Nah, itu tentu saja makin makin berlanjut ke sini gitu ya, kepada millennials, kepada Gen Z yang pilihannya makin banyak, yang pilihan studinya makin hebat lagi gitu ya, pilihan karir dan dunia kerjanya juga makin makin luas lagi. Ada begitu banyak bidang pekerjaan yang beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun lalu gitu ya, nggak ada gitu, tapi sekarang ada gitu. Mm-mm. Ini misalnya kayak konten kreator misalnya, dulu kan orang nggak Hmm. Oh kebayang iya, ya misalnya jadi seperti apa. betul. Sekarang jadi sesuatu yang bisa menghasilkan luar biasa misalnya, ada natur yang Mm-mm. sama sekali berubah, ada fleksibilitas hidup yang sama sekali berubah, ada kesadaran akan apa-apa yang juga
penting misalnya gitu ya. Dulu orang bekerja keras yang paling penting mungkin earning gitu, menghasilkan sesuatu Iya. gitu ya. Karena memang situasinya atau konteks budayanya dan konteks kehidupannya begitu. Tapi orang sekarang makin memikirkan work life balance misalnya katanya gitu ya. Hmm. Jadi sesuatu yang menjadi apa kadang-kadang menjadi seperti obsesi gitu untuk mencari tempat pekerjaan atau mencari tempat berkarya, peran-peran tertentu yang masih bisa menjaga work life balance itu gitu. Itu satu hal Hmm. yang bergeser dan tentu saja memberi warna dan memberi karakteristik di setiap generasi itu membedakan mereka. Oh gitu ya. Jadi memang banyak ini ya, jadi banyak faktor juga ya. Tapi termasuk kayaknya lebih banyak faktor dari sosial yang membentuk sebuah generasi. Apakah memang Hmm, begitu ya, Konya? iya ya, faktor sosial tentu, betul, betul Korendi. Saya belajarnya di konseling ya waktu di Mm-mm. sana. Jadi saya pikir ngelihat selalu ada nature dan nurture katanya gitu kan ya. Iya. Selalu ada sisi yang ada di dalam gitu ya, built in bawaan begitu, tapi juga ada yang kemudian dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Dan tentu saja akan jauh lebih banyak di dalam situasi ini kalau kita membicarakan peta generasi ini, nampaknya situasi yang di luar itu yang akan lebih banyak memberi pengaruh gitu ya. Di dalam apa yang muncul sekarang di dalam pola relasi, di dalam pola kehidupan dan lain-lain. Pola parenting juga tentu saja akan mempengaruhi gitu Oke. ya. Yang Oh, lebih banyak internal faktor maksudnya ya. ya lingkungan tapi yang lebih lebih kecil Kecil. gitu ya, lebih Mm-mm. inti lagi pola parenting misalnya tentu saja akan sangat mempengaruhi. Orang tua yang saya dibesarkan oleh orang tua Gen X ya, gitu ya. Mm-mm. Betul ya, kalau nggak salah Gen X ya orang tua saya. Ya. Oh, mungkin masih di baby boomers bahkan gitu ya, kalau lihat peta yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Kalau saya Oke. dibesarkan dengan nilai-nilai yang saya pikir akan tidak mudah diterapkan di hari ini waktu saya mengasuh Hmm. anak-anak saya, misalnya membesarkan anak-anak saya, melakukan parenting kepada anak-anak saya. Mm-mm. Ada kebebasan yang berbeda, ada Betul. pilihan-pilihan yang diberikan dengan terbuka yang pada waktu saya masih di usia seperti anak-anak saya nggak saya punya, tapi sekarang mereka sudah punya banyak pilihan-pilihan yang kami berikan. Dulu saya Iya. mungkin masih mengalami caranya lebih banyak diberi instruksi begitu misalnya ya, ada banyak Iya. pagar nggak boleh ini nggak boleh itu atau harus ini harus itu dan lain-lain. Nah, anak sekarang punya kebebasan yang lebih lebih besar, cara pendekatannya mungkin lebih harus dialogis daripada banyak-banyak aturan dan lain-lain begitu misalnya. Jadi Mm-mm. sekalipun lingkungan sangat mempengaruhi, tapi saya rasa satu hal yang juga nggak kalah signifikannya, bahkan mungkin sangat signifikan adalah pola asuh keluarga kemudian, yang di Pola asuh. dalamnya tentu saja ada generasi yang Mm-mm. berbeda terlibat. Oke, oke. Nah, kalau gitu ya, dari tadi sebutkan beberapa generasi-generasi yang ada, ya kan, dengan penamaannya. Nah, boleh nggak kira-kira secara singkat, keunggulan dari masing-masing generasi itu apa ya? Wah, ini Apa pertanyaan sih? bagus banget, Korendi. Hmm, Iya, karena seringkali kita ngelihatnya pada kelemahannya ya. iya, Betul, iya betul. kadang gitu. Betul, betul. Mm-mm. Iya. Kekuatannya kalau saya lihat apa namanya generasi yang lebih senior tadi, mereka lebih tekun menurut saya. Lebih Oke. tekun, lebih apa namanya ya? eh, dari sisi etos kerja mereka bekerja sangat 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 all out begitu misalnya. Karena memang pada Mm-mm. waktu itu tidak punya banyak pilihan seperti kita sempat sebutkan ya. Sehingga apa yang ada pada mereka, mereka akan all out di situ. Gunakan sebaik-baiknya. Itu kesempatan yang luar biasa buat mereka untuk Mm-mm. bisa menggunakan potensinya, untuk bisa menghasilkan sesuatu, untuk bisa mengembangkan diri dan lain-lain. Dan bagaimana mereka dealing dengan stres misalnya, ya. Dealing dengan tekanan-tekanan di tempat kerja, dengan relasi-relasi yang mungkin tidak nyaman, dan mereka berhasil melewati itu dengan ketangguhan, dengan resiliensi, gitu misalnya. Mm. Tetapi generasi-generasi yang lebih muda, sekalipun sering dianggap jadi lebih lemah nih, gitu ya, jadi lebih rapuh, gitu misalnya, kerja cepat pindah-pindah, ada masalah dikit kemudian apa namanya langsung resign gitu cari tempat yang Mm-mm. lain, maunya cari tempat-tempat yang betul-betul nyaman gitu misalnya dan lainnya. Tetapi anak-anak muda hari ini punya punya potensi yang luar biasa gitu ya. Oh. Generasi Mm-mm. milenial sudah masuk ke dalam generasi teknologi kan ya, dan sudah mulai menggunakan teknologi dengan sedemikian rupa di dalam tempat kerja mereka. Apalagi generasi yang lebih muda seperti Generation Z misalnya, Gen Z sekarang sangat sangat apa namanya kalau kita bilang sangat bergantung pada teknologi mungkin begitu di dalam seluruh Betul. karya mereka. Hampir semua upaya atau tindakan mereka, aktivitas mereka selalu ada kaitannya dengan teknologi dan itu mempercepat banyak hal. Mereka mungkin bisa dibilang jauh lebih produktif, jauh lebih tahu banyak begitu ya, lebih kreatif tentu saja kemudian lebih punya banyak opsi dan lain-lain. Sekalipun ini juga menimbulkan tantangan di satu sisi ya,
betul. overwhelmed dengan seluruh informasi dan pilihan-pilihan yang banyak itu Mm, justru mm, seringkali mm. membuat Gen Z kemudian sulit untuk membuat pilihan, takut membuat pilihan, atau justru malah tidak membuat pilihan sama sekali, saking bingungnya ada begitu banyak hal yang di depan atau di tangan kita gitu misalnya. Tetapi kreativitas, kekuatan, komunikasi, efektivitas begitu ya, itu ada di tangan orang-orang muda hari ini. Kalau mau menggerakkan banyak orang secara cepat, mau menggerakkan massa misalnya gitu ya, kita lihat ada beberapa situasi politik Mm, di mm. beberapa negara belakangan lagi cukup chaotic begitu ya. Anak-anak Gen Z terlibat cukup banyak gitu ya untuk menyuarakan pesan-pesan penting, untuk menyuarakan hal-hal yang selama ini mungkin dianggap sudah generasi yang lebih senior mungkin sudah merasa apa namanya apati misalnya gitu ya, atau sudah nggak punya lagi kemauan untuk sudahlah biarlah terima aja gitu ya. Tapi teman-teman Gen Z nggak, mereka bergerak, mereka bawa semangat yang baru, bawa ide Mm. perubahan dan mereka menggerakkan itu. Oh, mereka ini masa depan luar biasa gitu ya untuk bisa membawa hal-hal yang baik itu ke dalam kehidupan kita. Oke. Wah, tadi kita udah bicara sama-sama ya, Civenia nih. Bicara tentang keunggulan, bisa dengan faktor-faktornya juga ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi sehingga terbentuknya sebuah generasi ya. Kalau ngomongin tadi yang Ko Johan angkat nih ya, generasi lebih awal ini kalau kerja lebih resilience nih. Tapi Hmm. kalau yang muda ini mungkin ketahanannya agak lemah, tapi kekreativitasannya lebih tinggi nih. Kira-kira nih kok, kalau ada dua, tiga, atau bahkan empat generasi yang kerja di dalam satu lingkup pekerjaan, gimana ya? Betul nih. Apakah yang Menarik nih. generasi lebih awal akan lebih kesal dengan generasi lebih muda? Gimana dampaknya ya, Bu? Kalau ada Iya, di dalam satu betul. lingkup pekerjaan. Eh, Mungkin perlu sharing nanti Koredi sama Civenia gimana handling itu gitu ya. Kami aja sudah beda beda generasi nih ya. Kita beda generasi juga nih. Wah. Tapi di pelayanan kami, setidaknya di tempat saya bekerja di pelayanan saya, itu Hmm, sudah mulai muncul ya, isu itu sudah menjadi hmm, bahasan beberapa tahun belakangan ini bagi hmm, kami. Mm-mm, Karena mm-mm, setidaknya 3 generasi ada bersama-sama, gitu ya, hmm, tiga, betul bahkan 4 generasi bersama-sama ada di dalam ladang ini. Cara pandangnya beda banget, cara kerjanya beda banget gitu misalnya ya, mm-mm, hmm, mm-mm, dan cenderung kemudian waktu ini nggak dibicarakan bersama-sama, jadinya ketegangannya tinggi sekali. Gitu ya. mm, hmm, Juga mm-mm. termasuk sampai kepada isu trustnya misalnya gitu ya. Jadi karena saling nggak memahami sebetulnya kan, hmm, saling punya tuntutan, saling punya ekspektasi. Yang senior berpikir ini anak-anak muda kok nggak gesit misalnya ya, nggak Mm-mm. keras kerjanya gitu ya, kurang sungguh-sungguh gitu misalnya. hmm, Kelihatannya nyantai-nyantai, kalau kelihatan punya waktu luang dikit tiba-tiba udah main HP misalnya gitu kan ya, hmm, entah main game, entah scroll sosial medianya dan lain. Sedangkan mereka apa namanya menggunakan waktu dengan optimal, pindah dari hmm, satu tugas ke tugas yang lainnya secara secara cepat gitu ya, kayak nggak habis gitulah istilahnya ya gitu. hmm, Oh, masih hmm, ada lagi tugas ini, habis itu kerjakan yang lainnya. Nampaknya hmm, analog tugasnya, manual begitu, tapi hmm, mereka tekun luar biasa, daya tahannya hebat sekali. Teman-teman yang lebih muda butuh break lebih banyak gitu kan ya, hmm, habis ngerjain sesuatu intens lalu butuh break lebih banyak sebentar, tapi optimal lagi, kemudian break lagi sebentar lagi, optimal lagi gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini bikin tegang luar biasa. Saya sendiri udah Mm-mm. punya, tadi saya bilang saya masuk milenial, lalu belakangan punya teman-teman di tim yang lebih muda, punya Mm. adik-adik Gen Z gitu ya. Itu walaupun usia berapa ya kami selisihnya ya, ada mungkin 20 tahunan berarti ya kurang lebih Iya. selisihnya sekarang ini ya. Itu ketegangannya udah luar biasa gitu ya. Waktu misalnya duduk rapat sama-sama gitu, membicarakan sama-sama, perspektifnya bisa beda banget gitu ya. Cara ngelihat topik dan situasi di ladang bisa beda banget. Belum hmm, kalau adik-adik yang lebih muda kan lebih ekspresif biasanya deh. Kalau Iya. bosen kelihatan banget gitu kan mukanya gitu, atau gesturnya gitu. Gitu. nah, Jadi Betul, betul. kadang-kadang bagi yang lebih senior agak terganggu. Ini orang-orang ini nggak sopan bener ya, anak-anak muda Iya. misalnya gitu kan. Oh, nggak sopan, nggak kelihatan antusias gitu misalnya ya hmm, bersemangat. Padahal ketika teman-teman yang lebih muda, mereka dapat porsinya, mereka merasa aman di situ, mereka bisa diberi ruang untuk juga berpendapat dan mengambil porsi untuk berkontribusi di sana, mereka akan jauh optimal sekali. Energinya besar banget, semangatnya hebat sekali, ya, dan tadi hmm, kreativitasnya itu luar biasa. Jadi kalau ketegangannya pasti akan ada di sana, gitu ya. Yang pertanyaan apakah kita berhasil mengelola perbedaan-perbedaan ini, gitu ya. nah, Jembatan-jembatannya gimana untuk bangunnya, gitu. benar.
Benar-benar. Kenapa aku angkat soal ini kok? Karena kalau kita lihat di sosmed belakangan ini, aku yang sebagai salah satu generasi Z ini kadang merasa tersindir dan terpojokkan karena di sosmed Iya, ini kayak kadang negatif banget ya. iya kok adalah yang bilang, oh sekarang Gen Z ini bener yang tadi Ko Johan bilang, nggak sopan banget. Masa cari lowongan pekerjaan aja cuman ngechat terus bilang, ada loker nggak? Iya, iya. Aku yang gadget tapi aku nggak gitu, jadi aku merasa wah kenapa ini disamaratakan gitu. Dan benar juga yang tadi Ko Johan bilang, akhirnya ada ketegangan-ketegangan yang mungkin buat mereka yang lebih senior, Gen Z ini kok males-malesan ya, apalagi sekarang ini banyak banget dari Gen Z yang sedikit-sedikit self reward, sedikit-sedikit self Hmm, reward. hmm, Nah, hmm. gimana nih kok caranya supaya meskipun ada perbedaan generasi, tapi ada komunikasi yang tetap bisa disamain gitu, disejajarkan kok antara generasi ini. Gimana caranya kita membina komunikasi di dalam pekerjaan antar generasi kok? Hmm. Ini pertanyaan yang bagus sekali, tapi juga kompleks banget gitu ya. Iya, saya apa namanya mengalami itu dan benar-benar tidak mudah ya. Menurut saya sama Hmm. sekali nggak mudah gitu. Berkomunikasi dengan yang lebih senior, berkomunikasi dengan yang lebih muda, teman-teman yang generasinya lebih muda atau paling muda misalnya kayak Gen Z di pelayanan kami begitu misalnya ya. Itu juga harus handling banyak generasi di atasnya. Iya. Millennials, Hmm. Gen X-nya, bahkan mungkin boomersnya gitu misalnya. Mereka Ya. harus handling segitu banyak. Dan itu sesuatu yang meletihkan. Kami belajar sama-sama untuk belajar ngerti bedanya kami ini apa, bedanya kita ini apa, gitu ya. Kalau kita nggak belajar bedanya kita, maka kita kan selalu punya asumsi, gitu kan. Kok nggak sama Betul. sih misalnya, Mm-mm. gitu. Terus curiga gitu, atau tadi punya stigma-stigma tertentu ya, stereotyping Hmm. bagi teman-teman yang beda generasi, gitu ya. Ya. Kok gitu banget sih gitu. Tapi kita perlu perlu ngerti kenapa mereka begitu atau apa karakteristik dari masing-masing. Semakin kita memahami perbedaan-perbedaan itu, maka itu memberikan kepada kita pijakan-pijakan yang lebih baik untuk bisa setidaknya satu tadi paham ya, berharap bisa lebih empatik kemudian kan gitu ya, waktu Mm-mm. kita Benar. berelasi gitu ya. Oh ternyata nggak mudah bagi mereka untuk memahamiku, nggak mudah juga aku memahami mereka. Waktu sama-sama begitu, maka akan bisa mengupayakan sama-sama bergerak maju nih. Kalau ada dua tempat gini ya, di sini sama di sini masing-masing di sini ini nggak ketemu komunikasinya nggak nyambung gitu. Tapi kalau masing-masing melangkah sedikit makin deket itu saya rasa mungkin akan bisa menolong ya. Hmm. Saling mengenali karakteristik generasinya. Yang kedua yang kami belajar adalah belajar betul menggunakan ini ya, melatih keterampilan mendengar dan keterbukaan gitu ya, untuk Hmm. mau menerima dan memberi ruang satu sama yang lain gitu ya. Hmm. Itu sesuatu yang juga sama sama nggak mudahnya, nggak enak juga gitu ya. Terus Hmm. terang gitu ya, kadang-kadang. Tetapi kita perlu sadar. Saya bicara sama teman-teman Gen Z di tim saya bilang, eh, saya akan mengupayakan banyak perubahan. Bukan semata-mata supaya kemudian di kantor kita makin mudah, makin berubah gitu ya, makin fun. Bukan itu poinnya. Tetapi bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin berikutnya. Mereka yang akan Mm-mm. meneruskan pelayanan gitu ya. Maka rumah ini atau wadah atau pelayanan ini, kotak ini gitu ya, apapun lah sebutannya gitu ya. Ini mesti siap untuk menjadi wadah atau menjadi rumah bagi teman-teman yang lebih muda gitu. Membiarkannya tetap seperti apa yang kita kenal sebelumnya, yang saya kenal sebelumnya, kemudian nanti satu ketika tiba-tiba menyerahkan kepada muda dan membiarkan mereka mencari jalan sendiri, mungkin juga akan lebih rumit buat mereka. Betul. Hmm. Tetapi Betul. kalau kita sama-sama yang udah duluan mau memahami dan membantu menyiapkan yang muda untuk step in gitu misalnya ya, tentu akan jadi lebih mudah. Mudah mungkin enggak ya, tapi lebih baik mungkin ya. Enggak tahu lah apa itu definisinya baik itu seperti apa, tapi akan lebih baik rasanya situasinya. Dan itu saya rasa tantangan sekarang juga di marketplace sangat besar kan ya. Organisasi-organisasi Iya. bisnis mengupayakan supaya terjadi transformasi itu. Hmm. Nah itu sesuatu yang sekarang ini mungkin paling menantang kali ya. Enggak tahu lah, boleh bilang begitu ya. Tapi cukup menantang di dalam dunia kerja kita hari ini. Gitu ya. Organisasi Hmm. berubah, memberi ruang bagi teman-teman yang lebih muda untuk bisa makin optimal di dalam menggunakan kekuatan, karakteristik gitu ya, keunggulan mereka daripada sekedar ditunjuk-tunjuk, dituding tadi kayak Feni Hmm. bilang gitu ya. Betul. Hmm.
Betul, betul. Wah, jadi kayak kalau melihat kayak begitu ya, kita sama-sama harus sadar gitu ya antar generasi dengan generasi melihat adanya perbedaan yang ada di situ dan kemudian juga harus mulai keluar kayak rasa-rasanya harus berani keluar dari cangkang masing-masing ya, Iya menemukan di betul titik sekali. temu tengah-tengah gitu ya. Nah, Ya. sekarang kalau kita kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak terang nih, ya kan, orang-orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan khususnya buat di gereja nih kan gereja ini kan wadah yang dimana setiap kita bisa belajar bertumbuh Hmm. bersama dan tapi kita menemukan adanya generasi-generasi 4 generasi di dalam satu gereja yang tidak mudah. Yang satu seperti tadi keunggulannya misalkan di generasi baby boomers, mereka ini benar-benar pekerja keras luar biasa. Ketika Hmm. melihat generasi yang di bawah ini, ih kamu ini kayak nggak mau gitu aja lembek dan segala macam. Nah, kayaknya harus ada sesuatu nih yang harus Ya. dikerjakan di dalam gereja sendiri. Nah, menurut Ko Johan, gimana kita harus bersikap ya? Secara di dalam gereja, di dalam pelayanan. Hmm. Hmm. Ya, Ko Reddy, eh, saya belajar bahwa kalau kita melihat kepada Alkitab kita dipenuhi dengan cerita-cerita yang iman itu diteruskan antar generasi, gitu ya. Betul. Ada Mm-mm. intergenerational faith di sana, kan selalu Mm-mm. begitu ya kisah-kisahnya itu, gitu. Apa namanya keluarga-keluarga orang tua yang beriman, yang percaya kepada Allah, taat kepada Allah itu cenderung gitu ya menghasilkan generasi atau melahirkan generasi, menyiapkan generasi yang juga takut akan Allah, begitu misalnya. Mm-mm. Tapi di sisi yang lainnya juga begitu gitu ya. Kehidupan yang bobrok dan rusak biasanya juga akan diteruskan gitu. Sampai kemudian ada titik sesuatu yang membuat itu berbeda dan berubah. Iya. Dan kalau kita melihat kepada apa yang kita tunjukkan itu memang tentu ada hal-hal yang betul sama tidak mudahnya gitu ya, sama sulitnya. Hidup kita hari ini saya nggak tahu bisa bilang nggak apakah kita mungkin juga jauh lebih kompleks, lebih menantang hari ini gitu ya dunia kita hari ini. Tapi kita Mm-mm. bisa belajar soal mewariskan iman itu intergenerational apa namanya iman yang teruskan antar generasi itu gitu ya. Yang bayangkan kalau di dalam gereja kita sama-sama memahami tadi ya perbedaan karakteristik generasinya itu jadi sesuatu yang diperbincangkan terbuka. Lalu Mm-mm. setiap generasi punya ruang untuk misalnya saling mengutarakan pandangannya kepada satu sama lain gitu ya. Kami pernah tuh difasilitasi begitu oleh satu pemateri begitu ya, yang muda Gen Z gitu Oh. misalnya diperhadapkan dengan generasi yang lebih senior itu hadap-hadapan beneran gitu ya, lalu saling Betul. mengutarakan pandangannya masing-masing gitu. Lalu habis itu Oh. diminta untuk apa namanya mengapresiasi satu dengan yang lainnya, apa yang dilihat sebagai hal-hal yang baik, dan Mm-mm. kemudian mencoba untuk membangun sesuatu yang baru, berrekonsiliasi misalnya, saling meminta maaf atas pandangan-pandangan yang keliru misalnya gitu ya, Hmm. dan kemudian mencoba memulai sesuatu yang baru. Ada banyak literatur yang juga menyarankan, yang juga kami sedang lebih pikir gimana mencobanya gitu ya di dalam konteks kami pelayanannya mungkin lebih 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 sempit ya di anak-anak sekolah, mahasiswa dan lain-lain. Tapi di gereja saya rasa ruang-ruang untuk membangun apa namanya model pemuridan antar generasi itu lebih memungkinkan gitu ya. Oh, In oke. case misalnya sebagai sebagai apa namanya pantikan brainstorming aja atau pantikan diskusi misalnya untuk lebih lanjut, maka misalnya ada difasilitasi model kelompok-kelompok kecil yang antar generasi gitu misalnya ya, untuk bisa belajar sama-sama gitu. Saya rasa ICF punya itu kan ya, waktu Komsel misalnya gitu ya, Betul, semuanya betul. ngumpul per area dan antar generasi di sana bisa muncul di situ. Masing-masing bisa belajar. Jadi memfasilitasi supaya bisa saling mendengarkan, semua punya ruang, tidak bertumpu kepada oh yang senior yang berbagi gitu misalnya harus didengerin, tapi bisa bisa sama-sama belajar. Kalau ada materi tertentu yang bisa digunakan untuk pemantik diskusi, mungkin jadinya lebih lebih netral, objektif gitu Iya. ya untuk semua bisa menggunakannya atau menggunakan sudut pandangnya masing-masing, pengalamannya masing-masing untuk mendiskusikan satu topik. Saya rasa itu mungkin akan menolong ya. Dan semakin sering topik ini dibicarakan, jadi sesuatu yang dibawa kepada kesadaran, mungkin akan semakin mau. Kita lagi bikin tim pelayanan nih, bikin panitia atau bikin tim pelayanan tertentu, kemudian waktu di awal dalam proses orientasinya atau penyiapannya mungkin perlu dibicarakan, kita ini generasinya beda nih, Mm-mm. karakteristiknya mungkin bisa begini gitu misalnya ya. Mm-mm. Nanti kalau ada persoalan begini, gimana kita mau handle sama-sama. Nah hal-hal begitu semakin sering dibicarakan secara terbuka dan apa dibawa ke kesadaran consciousness gitu ya akan sangat menolong untuk bisa kemudian masing-masing
Kalaupun sempat keluar, sempat sempat menggunakan lagi hanya perspektifnya dari sudut pandang sendiri, terus kemudian jadi cepat sadarnya gitu ya, dan kemudian bisa Mm-mm. mencoba melangkah lebih dekat lagi. Saya nggak tahu apakah Oke. ini sesuatu yang kira-kira make sense bagi Iya, iya, iya. Freddy dan Sangat. Tiffany Berarti dalam konteks pelayanan artinya di sana. kita membawa topik ini tuh ke permukaan ya, supaya membawa Iya, jemaat atau orang-orang sekitar sebagai anak-anak Tuhan memahami bahwa memang ada perbedaan di antara generasi, gitu mm-mm. kan? Tapi bukan untuk mempertajam segala perbedaan itu, tapi mengangkat bagaimana kita ini mencoba menengahi, gitu, mencari jalan keluar di tengah-tengahnya. Karena kan Iya, namanya juga gereja harus bertumbuh kan, harusnya tetap betul. mengalami pertumbuhan, bukan gara-gara, oh aku nggak mau lagi nih ikutan dengan anak-anak Gen Z, misalkan Gen kan nggak gitu juga ya, Iya, bener iya, nggak ya? Nah, betul, betul, betul. tapi kalau melihat gitu ya kok, tadi kan ada klasifikasi generasi, dan kemudian juga ada tantangan yang dihadapi, dan ada solusinya. Artinya kita sebagai anak-anak terang ini punya, harus masuk ke dalam sebuah fase yang namanya adaptasi. Mm-mm. Beradaptasi dengan sebuah situasi, anggap kita keluar dari bukan nggak keluar sih, kita memang terbentuk dengan budaya karakteristik generasinya, tapi kita harus mulai menjebatani lah, gitu kan, melihat penanganannya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalau gereja eh, masuk ke dalam awareness itu termasuk dengan gereja ini akhirnya terkontaminasi dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, gitu. Apakah ini sesuatu yang alkitabiahkah atau ke sesuatu yang malahan kok harusnya kita tidak mengikuti arusnya dunia. Hmm. Kita justru yang harus mengarahkan dunia ini. Nah, gimana dengan pandangan itu? Iya ya, pertanyaannya makin sulit, makin lama makin sulit. Kita masih ada 30 menit lagi kebetulan Kak Jo. Wah, Semoga tidak rontok rambut-rambutnya ini gitu ya. iya, saya terinspirasi satu bagian dari apa namanya surat Ibrani ya, Freddy. Waktu disebutkan di sana ada di masa sebelumnya Allah berbicara kepada umatnya lewat ini lewat para nabi, lewat mujizat dan Iya. lain. Kemudian di masa ini Allah berbicara lewat anaknya. Mm, Saya merenungkan menarik ya, Tuhan itu Tuhan yang dinamis sekali di dalam cara dia berkomunikasi, benar, mengutarakan benar. isi hatinya, mengutarakan pikirannya, rencananya kepada setiap generasi yang berbeda. Itu kan generasinya panjang sekali tuh, ribuan tahun Hmm. itu kan. Ya. Betul. Dan Tuhan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Waktu manusia melihat ke belakang, mereka juga dapat clue. Iya, Tuhan dinamis ya, bisa melihat, bisa berbicara dengan cara yang berbeda di setiap zaman dan setiap generasi. Saya percaya banget sih Tuhan juga berbicara di dalam generasi ini dengan cara yang unik gitu ya. Berbicara kepada apa namanya rekan-rekan di para boomers, di Gen X, di millennials, di Gen Z juga kepada adik-adik yang lebih muda, anak-anak di Gen Alpha, Gen Beta dan berikutnya nanti. Tuhan akan bicara dan terus bicara dengan karakteristik atau dengan keunikan setiap generasi itu. Nah, kita perlu menolong tiap generasi untuk bisa mengenali Tuhan di dalam keunikan generasinya gitu ya. Setuju sekali. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita kemudian perlu beradaptasi gitu ya, saya rasa itu bagian dari perjalanan itu, upaya itu. Untuk juga kemudian mengenali, mendengarkan Tuhan, bergumul dengan Tuhan yang berbicara di generasi itu gitu ya. Saya rasa gereja perlu terbuka, di satu sisi yang lain perlu waspada gitu ya, tetap waspada begitu, sehingga kita nggak kemudian mengadopsi atau menarik semua hal yang kayaknya keren dan mungkin bekerja gitu ya untuk bisa narik masa banyak misalnya, untuk bisa jadi alat komunikasi yang efektif selama ini di luaran, dan kita kemudian menggunakan semua hal itu. Kita perlu juga tetap memfilter dan lain-lain. Tetapi bahwa kita perlu kemudian mengenali karakteristik generasi, mencoba menolong mereka dengan apa yang bisa mereka kenali, saya rasa itu satu hal yang signifikan untuk gereja terus bergumul di situ gitu ya. Patokannya saya nggak bisa jawab, saya rasa Freddy itu di luar apa namanya pemahaman praktis saya gitu ya. Kemudian kalau bagaimana itu akan dilakukan dan lain itu
Tentu yang jelas bisa dibagikan, disarankan mungkin kita perlu terus bergumul karena nampaknya ini Hmm. terus belum akan selesai gitu ya. Hmm. Tiap generasi ini masih harus terus bergumul terus gitu menemukan perbedaannya. Iya betul betul sih betul betul. Hmm. Tapi Oke. aku setuju banget sih, Koredi, apa yang dibilang Mm-mm, Ko mm-mm. Johan tadi. Bahkan kalau kita lihat di podcast sebelumnya, yang waktu aku bicara sama anak-anak Gen Alpha ini, Benar yang masih sekali itu. belasan tahun, iya, Mm-mm. mereka pun bilang bahwa di dalam gereja pun mereka punya kerinduan untuk ingin didengar. Benar. Kerinduannya, Hmm, ya. kebutuhannya. Dan aku setuju banget tadi apa yang Ko Johan bilang bahwa kita perlu membuka hubungan dua arah di dalam gereja. Bukan cuman, ayo dengar ini kebenaran firman Tuhan tanpa kita mau Hmm. mendengar masukan dari mereka. Dan Ini kayaknya suara hatinya dari pendeta Vini nih. iya, nggak, ini aku menyampaikan suara hati anak-anak Gen Oh iya Alpha iya iya. sebagai anak Gen Z. Ya adalah Oke. sedikit suara Gen Z. Oke, betul Tapi betul. Saya setuju dengan apa yang pendeta Vini uh, sampaikan tadi. dan saya percaya, mungkin kita semua percaya bahwa Tuhan yang dinamis tadi yang Ko Johan bilang pun bisa berbicara lewat adik-adik kecil kita, lewat anak-anak yang mungkin menurut kita masih bau bawang, udahlah kamu mah belum ngerti pahit manisnya dunia ini, wis. Tapi Tuhan pun bisa bicara lewat mereka kan. Nah, untuk sebagai kesimpulan nih kok, kira-kira dari Ko Johan sendiri ada nggak sih kok saran atau hal-hal yang mungkin Ko Johan mau utarakan di dalam gereja atau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ini bisa hidup berdampingan antar generasi kok. Hmm. Iya, saya rasa kembali ke tadi gitu ya. Kalau gereja, mungkin sekarang ini panggilan gereja, saya rasa berarti di tiap masa ya. Tetapi karena ini jadi makin banyak dibicarakan juga di luar, informasi makin banyak, gitu ya. Rasa-rasanya hampir semua orang bisa memahami situasinya lagi seperti apa karena banyak banyak pengetahuan dari sehingga Iya. bisa akses gitu ya. Kita lagi ada di dalam situasi seperti apa. Ini panggilan yang sangat jelas saya rasa bagi gereja, bagi lembaga-lembaga pelayanan Kristen gitu ya untuk menolong sehingga orang-orang percaya bisa hidup bersama-sama di Hmm. dalam keberbedaan generasi itu. Gitu ya. Kita nggak lagi mau box, kita nggak mau lagi kotak-kotakan apa namanya setiap generasi ini gitu ya misalnya. Tentu akan sangat dibutuhkan ada pelayanan-pelayanan yang berbeda kategorial misalnya begitu ya yang mungkin juga jembatan atau wadahnya dicocokkan dengan generasi tertentu gitu misalnya ya gaya Mm-mm. ibadah tertentu misalnya begitu yang cocok dengan generasi yang berbeda itu. Tetapi di waktu yang sama saya rasa gereja juga perlu dan terus dipanggil oleh Tuhan untuk menyatukan generasi-generasi, menempatkan mereka bersama-sama untuk saling mendengarkan, dan mungkin bukan saling mendengarkan, tapi mendengarkan bersama-sama Tuhan yang berbicara kepada semua generasi di waktu yang sama. Mendengarkan firman yang sama, mungkin penangkapannya jadi beda-beda gitu Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Karena punya referensi yang beda-beda. Saya membayangkan sih di ICF itu kan ini ya sangat dinamis juga gitu kan ibadah gitu sangat sangat terbuka gitu misalnya saya membayangkan kalau misalnya ada kesempatan habis ibadah misalnya kemudian ada punya kesempatan untuk membagikan apa yang dia tangkap misalnya apa yang dia peroleh misalnya dari setiap generasi yang beda-beda itu mungkin kita jadi bisa melihat iya kekayaan kekayaan Tuhan bicara gitu dan Betul. dikenali secara unik oleh masing-masing generasi. Itu sesuatu yang saya pikir akan menjadi sesuatu yang berharga gitu ya. Lalu model pemulihan yang intergenerasional tadi itu, saya rasa itu menjadi satu gerakan atau satu upaya yang juga banyak dicoba kemudian belakangan ini supaya kemudian orang-orang yang lebih senior bisa memahami yang lebih muda dan punya kesempatan untuk passing on, untuk meneruskan iman Iya. mereka untuk membagikan apa yang menjadi keyakinan mereka. Teman-teman yang lebih muda juga punya kesempatan untuk mungkin keluar dari stigma-stigma, ya, Mm. keluar dari Mm. stereotip yang melihat yang lebih senior ini sangat kolot, kaku, nggak ngerti apa-apa, misalnya dan lain-lain gitu ya. Justru mendengarkan mereka dengan keunikan pergumulan mereka, dengan iman mereka, mungkin akan menolong anak-anak yang lebih muda punya kekokohan. Karena kita kalau mau jujur kan kita lihat yang lebih senior itu kokoh banget ya kalau sudah percaya Mm-mm. sesuatu dan karena bentukannya juga biasanya mereka cenderung kokoh, solid begitu. Hmm. Karena juga pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan akan sudah membentuk itu menjadi sesuatu yang Hmm. teruji. Yang Mm, lebih muda betul. waktu mendengarkan itu dan belajar itu punya kesempatan untuk belajar dari iman yang kokoh ini. Bagaimana membangun kekokohan itu, gitu ya, dan mendengarkan Tuhan di dalam cerita mereka. Di tengah-tengah hidup yang tarikannya banyak banget, guncangannya banyak banget gitu ya, seperti ombak
seperti angin kencang gitu kan, dengan pilihan-pilihan, dengan segala sesuatu yang nampaknya sekarang itu bisa dan mungkin begitu. Saya rasa teman-teman yang lebih muda akan sangat diberkati kalau mereka punya kesempatan untuk mendengarkan orang-orang yang sudah menjalani perjalanan iman itu, belajar darinya, memperoleh hikmat, dan membuat keputusan-keputusan hidup di dalam hikmat Tuhan itu, sehingga mereka yang muda bisa belajar bagaimana menjadi teguh dan kokoh di tengah-tengah zaman mereka hari ini. Dan saya membayangkan kalau gereja-gereja menjadi begitu, maka kita sama sekali nggak khawatir gitu ya tentang Betul. gereja di masa depan misalnya. Kita punya beberapa data katanya justru orang-orang muda kembali sekarang ini kan di Barat yang katanya sudah mati kekristenan. Tapi generasi yang lebih muda, millennials, Gen Z, mereka kembali sekarang ke gereja. Kita punya banyak data soal itu, gitu ya. Bangkit mereka, merevitalisasi, membawa sesuatu yang berbeda dan segar. Dan gereja perlu membuka diri untuk sama-sama bergumul, belajar, tetap hadir di tengah-tengah generasi hari ini, gitu ya, dan menjadi perpanjangan lidah Tuhan berbicara bagi generasi. Amin. Speechless. Kalau ini Jangan nangis, Pendeta Bene. Jangan nangis. baru. Wah, thank you banyak Ko Johan udah menyempatkan waktu untuk hadir secara online bersama-sama Betul. dengan kita di Saya ICF sangat Talk. diberkati dikasih kesempatan ini, kangen Wah, sekali dengan kita Anda. yang justru terberkati ini banyak dibawa, dibukakan ya justru ya mengenai generasi. Iya. By the way, berarti Ko Johan sama Ko Redi sama generasinya ya? Eh, kita beda tipis kali ya. Saya di ujung generasi apa di milenial. X. Enggak, X ya. X. Nah, Ko Johan ini di awal generasi milenial. Iya, Oh, I see, I see. Mm-mm. Oke, thank you banyak Ko Johan untuk waktunya di dalam podcast kita kali ini. Jadi, teman-teman terima kasih IC banyak. First bicara soal Generations Unlock, kita melihat bahwa memang terkadang dengan adanya keunggulan dan kekurangan dari setiap generasi ini, kadang kita merasa bahwa kok kita nggak bisa saling ngerti ya, kok sulit ya untuk menaruh diri di dalam sepatu generasi-generasi lain. Kok sulit ya untuk kerjasama bareng dengan generasi-generasi lain. Kok sulit ya melayani bahkan hidup berdampingan dengan generasi-generasi lain. Tapi apa yang sudah kita dengar, sulit bukan berarti nggak bisa. Betul. Ada yang ada masalah, kita bisa komunikasikan. Mm-mm. Ada pergumulan, perbedaan, kita bisa coba cari jalan tengahnya. Ya. Jadi mari setiap kita sama-sama mempersiapkan tongkat estafet yang akan kita sama-sama oper ke generasi selanjutnya selama kita masih memegang tanggung jawab baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita. Dan mari sebagai anak-anak Tuhan kita juga selalu mempersiapkan diri untuk memuridkan antar generasi ini ya. Yes. Mereka yang ada di atas kita belum tentu mereka tidak mengerti kita, tapi coba kita sama-sama merendahkan hati untuk sama-sama membuka diri. Apa sih yang aku harus mengerti dari generasi lain ini? Jadi, mari kita sama-sama hidup berdampingan meskipun kita berbeda-beda generasi, tapi Tuhan izinkan untuk saling membantu satu sama lain. Sampai jumpa di dalam ICF Talk Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Goodbye Ko Johan. Goodbye Ko Reidi. Terima kasih Ko Johan ya. Baik. Tuhan memberkati semuanya. Terima ICWers. kasih, Tuhan berkati.